Masih bersama kami di channel Freddy Ardiansah, si anak indigo. Kali ini kita berada di lokasi yang dulunya bekas objek wisata di salah satu kabupaten Batubara, Serdang Bedagai. Di sini dulu tempat objek wisata berupa pemandian dan tempat rekreasi bagi para keluarga. Nama tempat yang kali ini akan kita liput di siang hari ini bernama Laut Tador. Mungkin bagi para penduduk Serdang Bedagai tidak asing dengan nama ini. Kita akan meliput, menelusuri sebelum terjadinya danau ini dan sampai hari ini kenapa sampai terbengkalai. Lokasi yang menjadi objek wisata yang suasananya cukup lumayan bagus. Nanti kita akan telusuri bersama narasumber kita, salah satu dari penduduk lokal yang akan kita tanyai tentang apa sih yang ada di sekitaran Laut Tador ini, yang konon katanya di salah satu pulaunya di tengah-tengah danau pernah bergeser dengan sendirinya dan pernah ada memakan korban jiwa penduduk yang sedang berrekreasi di sini. Nanti kita juga akan nanya kepada si Freddy Ardiansah hal apa yang ada di sini menurut pandangannya, dan konon katanya di sini ceritanya sebelum terjadi danau Laut Tador ini, dulu di sini salah satu pemukiman atau perkampungan Simalungun yang bernama salah satu penduduknya Saragi. Dia asal usulnya penduduk ini mengalami kesedihan. Menurut cerita penduduk lokal, katanya si Saragi ini ditinggal pergi undangan oleh keluarganya, dan di saat dia sedang ke sawah, di saat dia pulang dari sawah, dia melihat orang tuanya sudah tidak ada di rumah, tidak ada satu orang pun di rumahnya untuk menunggunya untuk pergi ke pesta di acara di kampung ini. Dan kemudian si Saragi tadi menangis sambil mengeluarkan ucapan yang tidak pantas. Dia mengucapkan sumpah serapah karena dia merasa kecewa tidak diajak ikut ke lokasi pesta. Dan si Saragi tadi pun menangis tidak henti-hentinya sampai larut malam. Tanpa disadarinya, air matanya tadi cukup untuk menenggelamkan dirinya sendiri. Kemudian dia mengucapkan sumpah dengan air yang keluar dari matanya mampu menghanyutkan seluruh pemukiman penduduk yang ada di sekitaran Laut Tador ini. Karena itulah disebut di sini namanya Laut Tador. Si Tador tadi adalah yang bermarga Saragi. Oke, kita ke lokasi di mana narasumber kita sudah menunggu kita di sana, dan keadaannya cukup lumayan tidak layak lah. Coba kita ke lokasi tempat narasumber. Tempat-tempatnya bisa kamera tunjukkan sekitaran lokasi objek wisata yang terbengkalai, yang banyak memendam kisah-kisah misteri. Tempatnya lumayan bagus, tapi sangat disayangkan tidak terurus. Sampai maskot di Laut Tador pun sampai hancur seperti ini. Batubara sempat diurus oleh Pemkot setempat untuk dijadikan objek wisata, namun gagal karena
tempatnya sudah memakan korban jiwa penduduk lokal. Baik, kita langsung ke lokasi di mana kita akan mencoba mewawancarai narasumber kita. Udah push kan? Push ya? Iya. Baik, kali ini kita bersama narasumber kita, penduduk lokal di sekitaran Laut Tador ini. Mungkin beliau akan lebih paham menjelaskan lokasi Laut Tador ini, kenapa sampai terbengkalai seperti ini, dan apakah betul kisah-kisah misterinya tadi ada di Laut Tador ini, yang katanya salah satu danau salah satu pulau di danau ini sering berpindah-pindah dari satu posisi ke posisi lain. Mungkin kita bisa tanya kepada beliau. Selamat siang, Pak. Dengan Bapak siapa? Pak Suito. Pak Suito, kita di sini coba mengungkap mitos-mitos ataupun apa yang kita pernah baca di salah satu artikel kita tentang Laut Tador, yang konon katanya dulu ini tempat objek wisata bagi penduduk lokal ataupun luar kota. Namun belakangan tempatnya semakin hari semakin kondisinya tidak meyakinkan untuk dijadikan objek wisata, dan cerita mistisnya pun muncul dari beberapa sumber yang kita temui. Menurut Bapak, selama tinggal di sekitaran Laut Tador ini, hal apa yang Bapak ketahui tentang Laut Tador ini? Bisa ceritakan kepada kita, Pak? Tentang pulau lah ya. Iya. Pulau itu ya bisa pindah-pindah deh. Itu mungkin ada. Tadi kuat lagi, Pak. Mungkin ada apa? Masalah dulu rame, setelah ada acara, ada keributan. Ada keributan. Jadi kalau yang katanya kita dapat kabar pernah ada korban sampai meninggal di lokasi ini, apakah benar, Pak? Benar. Benar ya. Lokasinya bisa ditunjukkan di sebelah mana, Pak, ya? Dekat pulau. Dekat pulau. Bisa kita ke sini. Pulau atau sini aja. Itu yang pulau yang bergerak ya. Pemandian. Mandi itu tidak. Iya. Ini, Pak, ya. Jadi menurut narasumber kita, pulau yang sering berpindah-pindah tadi ada di seberang sana. Bisa kamera coba diperjelas gambarnya, yang ada sengnya. Ada pondok tuh. Pondok di tengah-tengah danau. Menurut beliau, dulu di sebelah pulau itu ada salah satu korban jiwa tenggelam di Danau Laut Tador ini. Selain tenggelamnya seseorang tadi, Pak, apakah ada cerita-cerita mistis atau pernah terjadi penampakan di malam hari atau bagaimana sih, Pak? Ada, Pak, ya. Paling sering di mana tuh, Pak? Ular yang begini. Ular yang berjengger. Oh, di tengah-tengah danau ini, Pak, ya. Sudah banyak yang menyaksikan tuh, Pak. Ikan mancing. Mancing. Jadi selain itu tadi, kalau di sekitaran kita di belakang sana, apa masih ada cerita misteri-misterinya seperti terjadi penampakan selain yang di danau ini, apakah ada, Pak? Orang Bunian. Kampung orang Bunian. Berarti selain menjadi objek wisata, ternyata di balik keindahan Laut Tador sebelum mengalami keterpurukan ini, ada kampung yang tak kasat mata yang lebih dikenal Kampung Bunian. Kita akan coba tanya kepada Freddy Ardiansah. Mungkin dia bisa menjelaskan yang kita tidak bisa melihat, apa yang bisa dilihat dia, yang halus-halus tadi seperti makhluk goib yang berasal di sekitar Laut Tador ini. Dan mungkin Freddy bisa menjelaskan, seperti beliau pernah bilang, ada penampakan ular yang berjengger.
Menurut Freddy sendiri, pandangan Freddy secara tak kasat mata tadi, apa yang Freddy lihat dan Freddy rasakan selama berada di lokasi sekitar Lotador ini? Apa yang bilang bapak ini benar ya, ada sosok ular tuh pak ya. Ini berjengger deh ya, berwarna merah ya pak ya, warna merah. warna merah. Itu aja sih yang kira sih. Kalau yang seseorang pengunjung yang tenggelam tadi disebabkan kelalaian atau memang ada makhluk goib tadi yang sengaja menenggelamkannya atau bagaimana? Ditenggelamkan ya. Ditenggelamkan. Iya, ditenggelamkan. Ditenggelamkan karena apa deh? Atau karena tidak menjaga sopan santun atau memang keisengan makhluk tadi? Tak makan korban, yang penting waktu buka ini nggak ada, mungkin nggak ada ini sih mungkin ya pak. Ya ada permisi, tidak ada memberi sesuatu Iya, gitu untuk ya. suatu tanda untuk pembukaan mungkin ya. Jadi dia bertindak sendiri makhluk goib tadi ya untuk mengambil korban jiwa. Terus yang seperti penduduk lokal bilang katanya ada kampung bunian. Apakah ada di sekitar sini? Kampung Bunian ada, yang di atas tadi yang kita lalui tadi ya. Nah, yang di atas. Kalau Iya. di sekitar sini nggak ada. Tidak, Nggak ada ya. nggak ada. Terus tadi seperti yang di awal kita bicarakan, sebelum terbentuknya Lotador ini, cerita penduduk lokal yang kita baca di artikel kita tadi, bahwasannya sebelum terbentuk ini asal usulnya tadi karena seseorang, si Tador tadi yang bermarga Saragi katanya, dia ditinggal orang tuanya pergi ke acara pernikahan keluarganya. Di saat dia sedang berada di sawah, dia ketiduran, dan di saat dia bangun orang tuanya sudah tidak ada di rumah. Nah, itu menurut yang saya baca pak ya, apakah sama menurut kisah-kisah penduduk lokal di sini? Iya sama. Sama pak ya. Jadi benar pulau ini terbentuk karena tangisan si Tador tadi ya. Kalau menurut Freddy, terbentuknya ini memang terbentuk emang secara alamiah atau memang kisah dari penduduk lokal tadi bisa dibenarkan? Iya. Yang benar. Yang benar yang gimana? Benar kisahnya seorang anak ya ditinggal orang tuanya sekeluarga ya. Mm-mm. Posisinya mungkin deket yang pulau yang berjalan itu ya pak ya. Posisi anak tersebut Iya kemungkinan ini dataran rendah. dataran rendah nih ya. Heeh. Emang benar karena dari air tangisan dia tadi itulah terbentuk danau ini. Iya. Itu legenda ceritanya kan. Berarti ini fakta. Cara pandangan Freddy melihat goibnya. Berarti artikel yang pernah kita baca itu real ya. Baik. Selain itu apa yang Freddy lihat di sekitar sini? Apakah tempat ini bakal bisa bangkit lagi untuk jadi objek wisata seperti sebelum-sebelumnya itu? Gimana? Bisa terbentuk lagi atau bakal seperti ini selamanya atau sampai beberapa tahun ke depan ini tetap seperti ini? Tidak akan dijadikan objek wisata lagi? Dikit-dikit aja sebelum ada korban-korban lagi ya kan. Iya. Korban-korban selanjutnya. Apakah cukup mengkhawatirkan tempat ini bagi penduduk lokal jika ada yang ingin bersantai di sore hari atau bagaimana? Mungkin kita bisa sampaikan nanti kepada penduduk agar lebih berhati-hati di sini atau bagaimana? Warga sini udah tahu ya pantangannya pak ya, mungkin ada larang-larangannya pak ya. Iya. Larangannya seperti apa pak di sini pak? Dulu kalau orang masuk kan ada yang istilahnya mau ada acara gitu kan, di situ ada tempat apanya, tempat kita datang buang ayam, Oh, ada najar gitu. najarnya di arah sebelah sana pak ya? Nah, sama. Jadi ini lebih baik gini aja lah, belum ada korban selanjutnya ya kan. Bakalan terus makan korban yang ular berjengger tadi yang benar. Itu asli penunggu di sini.
Apa sebelum si anak tadi membentuk ini dia sudah ada terlebih dahulu? Coba di sini ya. Duluanan ular itu ya? Duluan ular. Iya, ular tadi itu ya, sebentar ya. Hmm. Jengger, itu bukan jengger ya. Maksud apa ya? Iblis tadi ya. Ataupun sebut orang bilang danyangnya ya. Nah, Danyangnya, Kalau kalau menurut aku sih iblis ya. Itu jengger bukan jengger, itu tanduk ya. tanduknya Tanduknya ring. bertaring. Dia mulai menunjukkan wujud aslinya nih. Sudah mulai menunjukkan. Wujud aslinya. Tapi tidak berbahaya bagi kita kan selama kita berada di sini. Tidak. Insya Allah tidak ya. Tidak. Iya. Merah jengger seperti ayam jengger ayam itu pak ya, ada orang bilangnya. Yang benar sih kalau sekilas ya, kalau sekilas saja ya seperti itulah ular berjengger ya seperti ayam itu. Tapi kalau benar-benar dilihat di titik wujud sejati dia ya iblis tadi. Iblis menyerupai ular tadi. Tidak semua orang bisa melihat bentuk iblis ya. Iya. Bentuknya iblis. Iblis berbadan ular ya. Iblis berbadan ular. Murah. Karena terlalu banyak orang naruh sesajen, ada syukuran, buang, potong ayam. Jadi gitu. seakan-akan dialah yang penguasa di sini. Iya, untuk warga sini namanya adat istiadat ya, bilangnya Pak kampung sini ya gimana ya kalau bilang lebih baik Kepercayaan. perlahan dipudar lah gitu. Insya Allah lah. Jangan diperpanjang Iya. ritual-ritual tadi ya. Ya kita cukup menduakan apa namanya Menduakan ya. yang tadi Cukup meminta kepada Allah keselamatan kita tadi. benar. Iya. Jadi Pak, ini danau ini dibuka pada tahun berapa nih Pak? wah, kok belum lahir lah itu. Ya. Memang danau yang kayak gini atau jadi objek pariwisata nih di babat gitu atau memang udah ada airnya gitu? Udah ada air dari dulu. Udah ada airnya baru bisa numbuki ini sepertinya. Karena apa gini Pak? Serawat ini lah. Oh dari rawa-rawa ya? Dia mulai apa ini selama bangun PKS kan. Nah, airnya diisap dari sini kan. Oh mengering dah ya? Nah, jadi terus mengering digunakan oleh PKS tadi. Jadi mungkin penelusuran kita tutup dan buat kesimpulan dari Laut Tador ini kita bisa menyimpulkan yang bernama Tador tadi bermarga Saragi. Mungkin dia terbawa emosi mengucapkan hal-hal tidak baik, menyumpah hal yang tidak diinginkan orang. Untuk itu bagi kita semua, baik yang muda ataupun orang tua tadi, sebaiknya jika kita emosi, lebih baik perbanyak istighfar agar tidak tergoda dan terpancing oleh bisikan setan untuk mengucapkan hal-hal yang tidak baik yang akan merugikan kita dan orang lain. Perbanyak istighfar agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Mungkin kedepannya tidak ada yang mengikuti jejak si Tador, sumber dari Laut Tador ini terbentuknya. Kalau begitu kita tutup video kita di Laut Tador di Serdang Bedage ini. Kita akan berjumpa di video berikutnya di channel Freddy Ardiansa. Jangan lupa like, share, komen, serta subscribe di channel Freddy Ardiansa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.